Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan John Melegung Channel. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 kemarin banyak menimbulkan orang stres, sehingga begitu mereda, masyarakat seolah balas dendam, ingin segera merasakan kebebasan, keluar dari kebosanan karena selama pandemi terkurung di rumah. Akhirnya mereka mencari cara agar bisa rekreasi atau refreshing, namun tetap aman dari hantu penularan COVID-19. Jawabannya adalah mereka harus rekreasi di alam terbuka, udara bebas yang aman dari penularan. Perubahan gaya rekreasi masyarakat tersebut ditangkap dengan baik oleh para pelaku pariwisata dengan jamurnya tempat-tempat camping di daerah pegunungan di seluruh pelosok tanah air. Pasca pandemi, terjadi situasi kontradiktif dalam kehidupan masyarakat seluruh penjuru dunia, yaitu menurunnya penghasilan sementara adanya peningkatan kebutuhan rekreasi. Mbak Gayung bersambut, situasi ini direspon sangat cepat oleh produsen motor seluruh dunia, baik di Jepang, di Eropa maupun di Amerika. Mereka menawarkan konsep motor adventure touring untuk memenuhi kebutuhan wisata murah dibandingkan dengan mobil. Bahkan Harley Davidson pun ikut terjun di dalamnya dengan mengeluarkan produk barunya Pan America yang merupakan motor adventure touring. Selanjutnya, apa itu motor adventure touring? Pengertian motor adventure touring adalah motor yang mempunyai karakter lengkap, bisa digunakan di jalan on-road, kemudian off-road atau semi off-road, lumpur, dan tanah, tanjakan, turunan, hutan, pasir, dan lain-lain. Secara umum, motor adventure touring itu dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan beratnya, yaitu yang pertama ringan atau small bike, kemudian yang kedua sedang atau medium bike, dan yang ketiga big bike atau large bike. Lantas kita mau pilih yang mana? Bingung nih. Baiklah, mengingat postur tubuh kita, orang Indonesia maupun orang ASEAN pada umumnya lebih kecil daripada bule, serta merujuk pada pengalaman pribadi saya dan juga belajar dari para petualang dunia, saran dan rekomendasi dari saya, pilihan pertama motor ringan atau small bike, yang kedua baru yang medium bike. Kalau yang big bike itu terlalu berat untuk postur kita. Baiklah teman-teman, mari kita mulai dari pengalaman saya menggunakan motor ER6N ini. Motor ini tergolong sedang atau medium, berat kosongnya 204 kg, kemudian ditambah BBM plus bagasi kurang lebih 30 sekian kilo, jadi 250 kilo. Plus penunggangnya kurang lebih 70 kilo, berarti totalnya 320 kg. Dari pengalaman saya menggunakan motor medium ini untuk touring ke keliling Borneo, kemudian ke Malaysia, dan mencoba ke Brunei Darussalam. Sedangkan teman-teman saya menggunakan motor yang ringan, maka ketika di aspal seperti ini on road saya memang lebih nyaman, lebih kenceng, lebih mantap. Tapi ketika sudah masuk jalan seperti ini, jalan gravel, jalan lumpur, jalan licin, jalan tanah, handling motor saya lebih berat dan lebih sulit daripada punya teman-teman. Berikut ini video kenangan kami ketika touring ke daerah Munjungan Trenggalek yang terkenal ekstrim jalannya.
membuktikan warga setempat ini menggunakan motor ringan dengan mudah melahap trek sulit ini. Sedangkan kami harus jatuh bangun untuk melewatinya. Kayak judul lagu erek. Dengan nama Pilar ini dulu dianggap banyak istilahnya propaganda orang BBC bahwa itu beneran. Ternyata sekarang ada buktinya rekaman ini dan Anda semua bisa melihat sendiri. Berikutnya pengalaman kami melewati trek sulit di daerah Pacitan. Lihat ini. Nah, teman saya yang pegang setir kiri itu sampai terlempar seperti itu. Dia bisa salto dan perhatikan berapa orang yang terlibat untuk membangunkan si hijau ini. Memang berat untuk ukuran pasir kita. Tak lama berselang, teman saya yang menggunakan Pulsar 220 menyusul jatuh di sebelahnya si hijau. Untuk memperkuat opini bahwa motor ringan lebih menguntungkan digunakan untuk adventure touring, saya sajikan petualang kelas dunia. Yang pertama, Norali dari Belanda, petualang wanita idola saya. Dia itu cerdas dan tepat memilih Honda CRF 300 Rally yang ringan, beratnya sekitar 152 kg ini untuk menjalani sesi 6 berpetualang dari Argentina menuju Alaska. Dan agar lebih mantap, saya juga akan menyajikan video dan petualang asal Spanyol yang merupakan idola saya juga. Perjalanan dia kebalikan dari Norali, dia dari benua Amerika itu dari utara ke selatan. Dia menggunakan BMW F850 GS yang berat kosongnya itu sekitar 229 kg plus bagasi 80 kg plus BBM plus beratnya dia totalnya kurang lebih 3,5 sampai 4 kg. Inilah cuplikan video dari Norali yang menggunakan motor yang ringan. Dalam sesi sebelumnya Norali pernah menggunakan motor yang lebih berat yaitu Royal Enfield Himalayan dan juga Honda City Mustang. Norali pada sesi ini memilih motor yang ringan, bahkan di wilayah Amerika Selatan itu dia harus melalui banyak jalan yang tidak berpenghuni, yang bisa puluhan bahkan ratusan kilometer tidak ketemu orang. Kalau bawa motor yang berat seperti sebelumnya, dia akan kesulitan ketika terjatuh dan harus membangunkan motornya seorang diri. Nah, ini waktu di Kolombia ya. Memang Norali aneh-aneh. Bukan aneh-aneh sih, memang tipikalnya seperti ini. Dia suka lewat jalan-jalan seperti ini. Nah, lihat jalannya berlumpur seperti itu. Habis hujan, aduh, motornya stuck di situ di lumpur. Ya kan? Tambah digas, tambah dalam untuk ban belakangnya. Bayangin nih kalau motornya berat, nggak ada orang, nggak ada yang nolong, lalu susah sendiri, harus dalam itu. Yang hanya tepat lah, kayak motor yang ringan ini.
pemandangan banyak menguntungkan untuk adventure touring seperti Norali ini. Dia waktu di Guatemala, tepatnya di pegunungan Pacaya ya, kering, berdebu, tapi ekstrim jalannya, naik dan turunnya dan batunya kayak gitu. Kayak gitu. Dan pas naik kan, ya memang gak mudah. Kalau lolos ini mungkin berikutnya lebih ringan lah. Masalahnya kan di sini nggak ada orang, nggak bisa mengandalkan pertolongan orang, harus do it yourself. Hampir jatuh. Lega dia. Jatuh. Akhirnya berhasil ya. Sekali lagi bayangin kalau motornya berat di atas 200 kilo ya. Kelas
Bisa pinggir itu lewat pinggir doang. See, yeah, it's not good. You can see she's standing there on her own. That's right. Really good. Aduh, masuk lagi tuh banyak. Pas kalau spin tambah dalam lagi nanti. Ya kan? Kalau spin Just so stuck. oh, sampai kaos pun dicepot, kalau yang biru tadi dicopot ya. Benar-benar bekerja ekstra keras dia. Lega. Saya kira dari contoh ini sudah bisa menggambarkan Unbelievable. I am so hot. pilihan motor ringan untuk Wanna ride on jacket? adventure touring semacam ini adalah pilihan yang cerdas ya. I really need to. Nanti kita bandingkan dengan ini bikers petualang yang lain yang pilihannya motornya sedang atau berat. Bagaimana kesulitan-kesulitan mereka? Selanjutnya giliran Charlie Senawan. Apa yang terjadi? Tantangan apa yang dia harus hadapi ketika dia memilih motor yang berat? Kira-kira totalnya 400 kg including pengendaranya. Lihat tuh, Charlie jatuh dan terlempar cukup jauh dari motornya. Kan dia itu belum beringis ini, sering kali jatuh. Dia harus bekerja keras. Nah, lihat. Dia masih muda dan fisiknya ya namanya orang jatuh lagi, jatuh ke kiri dibangunin, ganti jatuh ke kanan atau sebaliknya tadi seperti itu. Bayangin kalau fisik kita orang Asia agak lebih, mungkin udah nggak mungkin bisa bangunin ketika jatuh 2-3 kali. Ini orang Eropa yang fisiknya besar-besar ya, masih seperti itu. Wah, ini untuk ada orang lewat ini.
Ayo teronggolan. Nih, itu kepala. Aduh, jatuh. Iya. Bayangkan kalau orang kita yang secara fisik lebih kecil dari dia ya. Setelah mengunin motornya, jalan lagi. Ternyata jatuh lagi. Belnya kepencet. Tempek kayaknya itu. Lagi dia. Ya, aduh, 3 kalinya hampir nggak kuat. Memang dengan motor lebih berat, tenaga lebih besar tuh untuk jalan-jalan seperti ini pengendaliannya lebih sulit. Jatuh lagi dia. Nampaknya dia teramat lelah sehingga istirahat dulu, nggak bangunin motornya dulu, ngedumel tuh. Ya, nggak kuat, mustahil dia bilang. Ya kan, tas-tasnya udah diturunin itu pada. Ada bensin yang ngocor. Wah, untung ada orang lewat. Yo estoy perfecto, sí. ¿Vale? El aparato también, lo que pasa que ahí pesa mucho y yo solo no puedo. Ya la movida allá arriba se quedó ahí casi cae a un agujero. ¿Qué corrido? Fue para allá. Sí, porque por ahí está muy difícil. Ahí está mal. Sí, por eso me di la vuelta. ¿Usted me ayudaría? Claro, sí, solo a levantarla. A esto, muchísimo. Aquí no hay que andar todo. Hay que andar compañero. Sí, lo que pasa es que yo ya por solo. Ya. Ya. 2 orang masih kayak gitu beratnya.
Perhatikan, Charlie mau jatuh. Ya, bertahan. Tapi akhirnya agak kuat dan ini fatal sebab seluruh bodi motornya terendam air. Charlie dengan sekuat tenaganya berusaha segera mendirikan motornya, namun dia tidak punya kemampuan untuk segera mengeluarkan motornya dari sungai. Akhirnya dalam keadaan kesal, Charlie memutuskan untuk memindahkan semua barang-barangnya ke tepi sungai, ke seberang sungai. Dan beruntung ada seorang dewa penolong yang datang. Pemuda ini namanya Anthony. Dan dalam episode selanjutnya nanti Charlie membantu Anthony memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya dengan membelikan sebuah motor, dan juga seorang wanita tetangga Anthony yang ikut membantu Charlie dibantu melalui pengumpulan donasi untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumahnya. Sifat baik dan mulia Charlie inilah yang menyebabkan ketika dia mengalami kesulitan selalu dibantu orang dimanapun dia berada. Inilah momentum ketika Charlie benar-benar menyerah dan tidak bisa melanjutkan perjalanan darat dia dari Wampu Sirpi menuju Katakamas. Motor Charlie harus dievakuasi menggunakan mobil pickup berpenggerak 4 roda menuju kota yang sudah ada jalan daratnya, sebab di Honduras ini terutama wilayah yang menghadap ke Laut Atlantik itu banyak wilayah yang belum dibangun jalan yang memadai. Jadi jalannya masih tanah dan sangat sulit untuk dilalui bahkan oleh mobil berpenggerak 4 roda. Jadi kesimpulannya, adventure touring lebih cocok menggunakan motor yang ringan sampai dengan sedang. Itu saran saya, namun saya kembalikan semuanya kepada pilihan teman-teman masing-masing. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.